Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Maka kita lanjutkan oleh ikhwah syarah waraqatnya, yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, salah satu dari penulis tafsir Jalalain. Masalah. Jadi kita sampai kepada subjudul Anwa'ul Hukam, ya, yang mana judul ini datang dari penerbit, ya, ataupun datang dari Mu'tanin, yakni Ahmad Sya'ban, ya, namanya Ahmad Sya'ban Ahmad. Ya, kemungkinan yakinnya sih demikian, ya, bahwa Anwa'ul Hukam, ya, ini judulnya ini datang dari pihak penerbit atau mungkin datang dari pihak penyusun, penghimpun. Karena di dalam buku kita ini terdapat dua syarih, ya, dua syarah. Nah, yang kita bacakan adalah syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kata beliau, wal-ahkamu al-muradatu fima dzukir. Wal-ahkamu al-muradatu fima dzukir, berarti, ya, dari ungkapan beliau ini bisa kita pahami ini merupakan pembicaraan kelanjutan dari permasalahan sebelumnya. Ya, wal-ahkamu al-muradatu fima dzukir, yang kalau kita bahas Indonesia kan, dan hukum-hukum yang kita sebut tadi, ya, yang maksudnya adalah yang kita sebut tadi, yang maksudnya adalah yang telah disebutkan. Jadi hukum yang dimaksud yang pada apa-apa yang telah disebutkan, hukum-hukum yang dimaksud pada apa-apa yang telah disebutkan, atau dengan kata lain, hukum yang telah kita sebutin tadi itu, ya, kalau bahasa ringan kita begitu, ya. Jadi hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi itu berarti yang di mana ini? Iya. Nah, jadi ini merupakan lanjutan, ya, cerita lanjutan dari permasalahan ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, yang ini merupakan ibarah definisi bagi definisi fiqih, ya, di mana definisi fiqih secara syara', kata beliau, adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ini mengenali, mengetahui, apalagi memahami hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum syar'iyyah yang jalannya, ya, yang metodenya adalah ijtihad. Nah, lalu kata beliau, jadi berarti ini merupakan lanjutan, ya, lanjutan dari cerita sebelumnya. Lalu kata beliau, dan hukum-hukum, ya, berarti hukum-hukum yang dimaksudkan tadi berarti yaitu asy-syar'iyyatil lati tariquha al-ijtihad. Ya, berarti sama dengan begini nih. Wal ahkamus syar'iyyatul lati tariquha al-ijtihadu sab'atun. Ya, sama dengan begitu tuh. Nah, jadi wal ahkamul muradatu fi ma dzukir sama dengan wal ahkamus syar'iyyatu allati tariquha al-ijtihadu sab'ah. Ya, jadi kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, pembicaraan kita ini masih lanjutan dari ucapan ataupun ibarah-ibarah sebelumnya. Kaitan, ya, merupakan kaitannya. Apa saja dia? 7 tersebut. Al-wajib, yang kalau kita Indonesiain, ya, sirah apa al-wajib? Wajib sirah apa, Mas Raji? Berarti bahasa Indonesianya yang Bang Budi, berarti bahasa Indonesianya wajib, berkewajiban. Iya, bahasa Indonesia berarti yang harus. Kenapa saya bawakan bahasa Indonesianya? Agar antum bisa lebih bisa membayangkannya, ya, lebih bisa mencernanya dan lebih bisa memahaminya, ya. Sebab bahasa Indonesia adalah bahasa yang mengibu di diri kita, kan begitu. Baik, al-wajib, ya, dimana kita tahu al-wajib adalah sighah isim fa'il, yang berarti yang harus. Jadi hukum-hukum yang tadi itu jumlahnya ada 7. Pertama, yang harus. Maksudnya apa? Hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum syar'iyyah yang jalannya adalah ijtihad, yang metodenya adalah ijtihad, itu ada yang harus. Hukum-hukum syar'iyyahnya ada yang harus. Wal mandub, ada yang mandub sighah apa?
Iya, sighah maf'ul. Berarti bahasa Indonesianya? Yang? Iya. Ya. Kenapa saya bawa bahasa Indonesianya? Agar lebih mudah dicerna ataupun dibayangkan ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesianya. Jadi al-wajib, satu al-wajib yang harus, dua al-mandub yang dianjurkan, tiga wal mubahu. Sighah apa ini, Bang Budi? Sighah isim makan. Sighah isim makan. Ya, berarti bahasa Indonesianya? Tempat. Iya, ya ini gunanya kan kenapa saya urai begini biar Anda sendiri pun nyadarinya. Iya, berarti bahasa Indonesianya Yang mubah, yang tak ada apa ya balasannya. bukan, saya tanya bahasa Indonesia dari mubah, bukan pemahaman dari mubah. Ya. Tapi bahasa Indonesia mubah, apa bahasa Indonesianya? Nganggur. Nganggur. Oh, dari mana dapatnya itu? Sighah isim makan tapi maknanya nganggur. Di mana indikasi makannya itu? Sighah isim makan berarti tempat untuk nganggur. Mas Dori, mubah. Sighah apa nih Mas Dori kira-kira? Ini simfa'il. Simfa'il, sighah isim fa'il. Berarti bahasa Indonesianya Yang dibolehkan, yang tidak mengapakan ini. Kan mubah kan nggak ada balasan ya kan? Ya kan? Mubah itu nggak dibalas siapa-apa dia. Iya, jadi berarti apa bahasa Indonesianya, Bang? Sighah isim fa'il. Berarti bahasa Indonesianya? Berarti bahasa Indonesianya gimana? Kalau kita sudah tahu bahwa ini bentuk kata isim fa'il, berarti bahasa Indonesianya? Mas Roji. Yang Sighah apa ini dulu? fa'il, Ustaz. Sighah isim fa'il ya. Berarti bahasa Indonesianya? Yang dibolehkan. Kok isim fa'il ya? Bahasa Indonesianya yang dibolehkan. Masa isim fa'il maknanya kayak begitu tuh? Maksudnya bahasa Indonesia kayak begitu. Jadi al-wajib tadi isim fa'il, berarti yang diharuskan gitu. Isim fa'il kan seharusnya ya Fa'il itu yang bentuk kata fa'il, ya bentuk kata pelaku kan, iya, yang pelaku daripada fiilnya. Kan itu bentuk kata pelaku. Nah, ini al-mubah kalau memang isim fa'il atau bentuk kata pelaku, berarti bahasa Indonesianya. Nah, ini pentingnya untuk memahami secara mendalam yang dimaksud dengan sighah isim fa'il, sighah isim maf'ul, sighah masdar, sighah isim makan, sighah isim zaman dan sebagainya. Pak Rozi tadi. Iya. Misalnya gini, kita tanya Dharib, dia jawabnya yang dipukul. Iya, jadi kalau yang namanya isim fa'il berarti kan Pemukul. kata pelaku, kata yang menunjukkan bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut, kan begitu? Yang tak mengapa, yang boleh. Yang boleh. Berarti mubah adalah sighah isim fa'il yang kalau bahasa Indonesianya yang tak mengapa. Taknya muncul dari mana ya? Karena kan ini tidur boleh kan? Boleh, minum boleh nggak minum boleh. Iya, makanya apa bahasa Indonesianya? Wajib. Kalau dari bahasa ini. Mas apa namanya? Mas Ahmad. Mubah sighah apa Mas Ahmad? Saya pakai yang harus. Sighah isim maf'ul. Berarti bahasa Indonesianya Mubah dari yang bahasanya fa'il gitu. jangan lupa. Bahasa isim fa'il dan isim maf'ul itu mengandung makna yang. Kenapa yang itu penting? Cukup penting ya. Nanti itu mungkin akan kita jelaskan di bahasa Arab ya. Ya. Yang itu cukup penting. Karena itu apanya kan? Itu esensinya. Esensi dari isim fa'il dan esensi dari isim maf'ul adalah yang. Itu perlu antum perhatikan. Sama seperti isim makan ya. Iya, esensi dari isim fa'il dan dari isim maf'ul adalah yang. Jelas? Ya kan begitu. Makanya lah selalu dikatakan isim maf'ul mengandung masdar, isim fa'il mengandung makna masdar. Tapi esensi dari isim fa'il ya jadi yang memukulnya, dipukulnya itu cuma kandungan dari masdarnya. Esensinya adalah yangnya. Itu yang perlu kita pahami. Ya, esensi dari isim fa'il, isim maf'ul adalah yang. Iya. Yangnya yang perlu kita amati dan cermati. Ya. Baik. Jadi al-wajib yang harus, al-mandub yang dianjurin, al-mubah yang diperbolehkan. Dan mubah adalah sighah isim maf'ul dari abaha yubihu. Mubahun Iya. sama itu dua-duanya. Iya, tapi ini nggak mungkin isim fa'il ya.
Ya, karena kalau isim fa'il berarti yang membolehkan. Kan Allah. Siapa? Ya nggak mungkin kan gitu. Nah jelas. Jadi hukum syariat ya, hukum syariah yang thariqahnya ijtihad itu ada yang harus, ada yang dianjurin, ada yang dibolehkan, diperbolehkan. Kemudian wal mahdzur, sirah Mas Raji. Abah Ya. Ayat. Hah? Abah bil madhi bil mudhari'nya Yubihu. yubihu. Ya, af'ala yuf'ilu. Nah, wal mahdzur Mas Raji. Iya, sirah isim maf'ul berarti bahasa Indonesianya hadar, larangan. Iya. Iya, berarti yang dilarang. Nah, jadi ada hukum syariat yang thariqahnya ijtihad itu ada yang sifatnya dilarang. Ya, berarti atau singkatnya yang dilarang. Wal makruh. Ya, lagi-lagi ini adalah sirah. Iya, sirah isim maf'ul. Berarti lamul kalimahnya adalah Hah? Lamul kalimahnya ra, ya. Isim maf'ul, lamul kalimahnya adalah ra. Benar itu Mas Roji? Hah? Benar ya? Benar Bang Budi? Apa ya? Lamul kalimah pada makruh adalah ra. Lamu kalimah. Iya, lamul kalimahnya. Salah. Jadi yang benar? Ha. Oh, itu bukan dhamir. Bukan. Bukan dhamir ya? Bukan. Oh, jadi lamul kalimahnya ha. Adapun ainul kalimahnya? Kaf. Ainul kalimahnya kaf ya. Iya, apa ainul kalimahnya Mas Dori? Ro. Fa kalimahnya? Kaf. Iya. Kenapa? Karena makruh wazannya maf'ul. Mana yang berpapasan dengan lam? Halah. Ha. Mana yang berpapasan dengan ain? Ra. Dan mana yang berpapasan dengan fa? Kaf. Jadi ha itu adalah lamul kalimahnya, bukan ra ya. Karena wazannya maf'ul. Iya, baik. Jadi al-makruh ya, ini adalah sirah isim maf'ul yang berarti bahasa Indonesianya adalah iya, yang dibenci. Nah, jadi ada hukum ya, hukum syariah yang thariqahnya ijtihad itu ada yang sifatnya tidak disukai atau dibenci ya. Sinonimnya atau apanya? Sinonimnya adalah yang dibenci. Kemudian was-sahih. Sirah apa ini? Sirah isim fa'il. Iya. Sirah bukan kok mubalaghah. Sirah apa? Iya. Sirah musyabbaha bismil fa'il. Nah, berarti bahasa Indonesianya? Benar. Iya, lagi-lagi juga jangan lupa. Itu sifat musyabbaha bismil fa'il, berarti artinya juga mengandung beresensi yang. Ya, karena dia menyerupai isim fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya, sirah sifat musyabbaha bismil fa'il, siyaq mubalaghah bismil fa'il. Kan begitu. Kalau musyabbaha mubalaghah itu iya, kalau sifat musyabbaha ya sama saja seperti isim fa'il tapi ada kemiripan gitu loh. Ya, mirip dengan isim fa'il. Ya, adapun perbedaan isim fa'il dengan sifat musyabbah bismil fa'il itu nanti kita bahas di bahasa Arab ya. Jadi sahih yang. Ya, saya hanya ingin menekankan soal yangnya. Yang sah. Jadi ada hukum syariah yang thariqahnya ijtihad itu ada yang sifatnya sah. Kenapa saya bilang yang sifatnya? Sifat itu bisa muncul karena kita tahu isim fa'il, isim maf'ul adalah isim sifat. Nah, sebab kita tahu isim fa'il, isim maf'ul termasuk isim-isim sifat. Ya, jadi ada yang sifatnya sah. Wal batil sirah. Iya, sirah isim fa'il. Berarti bahasa Indonesianya yang batal. Jadi ada sifatnya yang sah, ada sifatnya yang batal. Nah, singkatnya al-ahkam sab'atun. Hukum-hukum yang kita sebutkan tadi itu, yang kita urai tadi itu, atau yang kalimat panjangnya al-ahkamus syar'iyyatu allati tariquha al-ijtihadu, itu ada 7. Sab'atun. Apa saja 7 itu?
Ada yang sifatnya harus, ada yang sifatnya mandub, dianjurin, ada yang sifatnya dibolehkan, ada yang sifatnya dilarang, ada yang sifatnya tidak disukai atau dibenci, ada yang sifatnya sah, ada yang sifatnya tak sah ataupun batal. Ustaz, yang baku itu isim fa'il, Ustaz. Ya. Harusnya bukannya artinya jadi yang membatalkan, Ustaz. Batil artinya yang membatalkan. Kan pelaku dia. Iya. Baik, memang iya. Pelaku. Contoh. Zahib. Apa bahasa Indonesianya? Zahib. Yang mau pergi kan? Oh, iya, yang pergi. Nah, apakah artinya yang mempergikan? Iya. Nah, jadi kita perlu kembalikan kepada fiilnya. Apa fiil dari batil? Batala. Apa bahasa Indonesia batala? Batal, bukan membatalkan. Kalau membatalkan bahasa Arabnya apa? Abatala. Lain lagi. Iya. Tapi kalau tadi mau berpain, Nah, baru membatalkan. Iya, barulah membatalkan. Jadi kalau batil yang batal, bukan yang membatalkan. pakai wajib. Fa'il itu tidak harus punya, ya pelaku itu nggak harus punya, yang perlu antum pahami, nggak harus punya objek. Contoh pergi, yang pergi pelaku tapi nggak ada objeknya. Tapi kalau yang memukul, maka iya dia punya objeknya. Jadi intinya fa'il pelaku nggak harus punya objek. Sama seperti halnya fi'il itu ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Nah, karena fi'il ada yang lazim dan ada yang muta'addi, berarti si pelakunya bisa jadi punya korban, bisa jadi tak punya korban. Kan begitu. Mafhum? Baik. Ya, itu pentingnya bahasa Arab, ya, promosi. Gimana? Beda istilah. Ya, itu hanya sinonim ya. Jadi beda istilahnya insyaallah. Hanya sinonim doang. Jadi ada yang mengistilahkan dengan mustahab, ada yang mengistilahkan dengan mandub. Apalagi kita tahu mustahab dan mandub sama-sama menggunakan menggunakan sighah isim maf'ul. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Agak bingung di bagian sini, Ustaz. Dia mencantumkan di sini ada yang sahih dan ada yang batil. Kenapa hal ini dipisah lagi, tidak dimasukkan kepada sunnah aja atau wajib aja, atau pada yang makruh aja, atau yang memang nggak bisa dimasukkan. Bagaimana bisa dimasukkan? Salat sah atau batal? Apa hubungannya dengan wajib dan haram? Jadi memang harus ada 7. Oleh karena itulah beliau mengatakan hukum ada 7, nggak bisa cuma 5 gitu. Ya, karena misalnya kalau di salat hukumnya apa? Wajib. Salat ada yang sah, ada yang batal. Apakah sah dan batal ada hubungannya dengan wajib? Nggak ada. Jadi memang artinya apa? Harus terpisah. Iya. Apa ini terjadi kenafian juga kan? Bagian dengan di Syaikhul sendiri membuatnya membaginya cuma 5. Oh enggak. Itu yang dia bilang 5 hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah itu yang 5. Hukum wad'iyah itu ya kalau berdasarkan buku ini berarti 2, sahih dan batil. Ya, jadi Syekh Utsaimin membagi kategorinya, di mana yang 5 kategorinya taklifiyah, yang 2-nya kategorinya wad'iyah. Nah, itu nanti karena kita nggak pakai buku itu, jadi kita nggak ke sana arahnya ya. Karena di sini dia ya sama kayak misalkan begini, kalau di bahasa Arab, yang Arabnya isim berapa? Yang Arabnya fi'il berapa? 3 juga. Yang Arab ada berapa? 4. Nah, yang Arab ada 4. Yang Arab ada 4. Loh kok 4? Bukannya yang Arab cuma 3? Buktinya di buku kita dibilang yang Arab cuma 3. Isim marfu, isim mansub, isim majrur. Ya itu yang Arabnya isim, bukan i'rab. Nah, kita bahas di sini adalah al-ahkamus syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Tidak dispesifikkan al-ahkamut taklifiyah. Kecuali kalau tadi bahasanya di sini spesifik, barulah kita bisa bilang apa ada perbedaan ya, kan gitu. Nah, di sini beliau tidak menspesifikkannya, tapi ya pertanyaan bagus ya. Ala kulli hal, pertanyaan yang bagus, masyaallah. Jelas, Mas Ahmad? Jelas. Hilang kau nggak punya kakek, sana cari kakek Upigi sama Opung sana. Tapi kok hilang loh pula. Baik. Sini aja lah. Tunggu sini. Hilang loh ini. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di situ tadi? Bedanya mahdzur dengan makruh ini. Sudah aja ya, nanti payah. Mahdzur dengan Makruh. Oh nanti, ya nanti beliau jelaskan. Bahkan beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan yang harus
apa yang dimaksud dengan yang dianjurin, apa yang dimaksud dengan yang diperbolehkan, apa yang dimaksud dengan yang dilarang, apa yang dimaksud dengan yang dibenci, apa yang dimaksud dengan yang sah, apa yang dimaksud dengan yang batal, itu nanti akan beliau jelaskan. Yang penting kita tahu dulu bahasa Indonesianya. Supaya, makanya saya bilang tadi, kenapa saya bahasa Indonesia kan, supaya terbayangkan ya, saat masuk ke penjelasan-penjelasan berikutnya. Ya, jadi nggak cuma istilah belaka gitu. Pembagiannya pakai isi masker itu kan pembagian apa? Baik. Hijab, Itu dari sisi khitabus syara. Ya, itu dari sisi khitabus syara. Nah, begitu. Itu dari sisi khitabus syara, ijab. Jadi maksudnya khitabus syara adalah Quran kan. Jadi Quran itu nggak bisa kita bilang wajib. Quran itu isinya ijab. Quran itu isinya iya gitu. Maaf ya? Baik. Ya, itu dari sisi khitabus syara. Iya. Nah, ini dari sisi al-ahkamus syar'iyyah allati tariqul ijtihad. Jadi ada yang dia sifatnya harus, ada dia yang kesimpulan hukumnya. Makanya fikih. Ya, makanya kan dibilang fikih ini. Makanya saya katakan tadi, saya pertegas, ini ini masih cerita sambungan dari ataupun cerita lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Iya, ini cerita lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Bahkan dan juga tadi saya sudah mempertegas wal ahkamul muradatu fi ma dzukir, maksudnya al ahkamus syar'iyyatul lati tariquhal ijtihad, yang ada di definisi fikih. Jelas sampai di sini? Baik ya. Kemudian selanjutnya, berarti kesimpulannya, fal fiqhu al-ilmu bil wajib wal mandubi ila akhir sab'ah. Nah, ini dipertegas lagi oleh Syarih. Jadi kesimpulannya, fikih itu berarti adalah mengetahui hal yang wajib, mengetahui hal yang dianjurin, ya, hal yang harus, hal yang dianjurin, sampai terakhir yang 7 itu. Ya, sampai terakhir yang 7 itu. Jadi itulah fikih. Kata Al-Mahalli. Iya. Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, jadi fal fiqhu al-ilmu bil wajibi, al-ilmu bil mandubi, al-ilmu bil mubahi, al-ilmu bil mahdhuri, al-ilmu bil makruhi, al-ilmu bis sahih, al-ilmu bil batil. Itulah yang namanya fiqih. Mengetahui hal yang wajib, mengetahui hal yang harus, mengetahui hal, itulah fiqih. Itu berarti kesimpulannya. Maka saya bilang, ya, ibarah ini merupakan kaitan dari ibarah ataupun yang ada di pertemuan kita kemarin. Iya. Ya, lanjutan ya, cerita lanjutan dari permasalahan yang kemarin. Ya, walau punya subjudul sendiri, Anwa'ul Hukm. Tapi pada dasarnya ini merupakan cerita lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Ya, ini ma'rifatu al-fiqhu syar'an, ya, ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengatakan fal fiqhu, ya, maka kesimpulannya al-fiqhu adalah al-ilmu bil wajib. Mengetahui yang thariqahnya ijtihad. Ingat, yang thariqahnya ijtihad. Ya, al-ilmu bil wajib, al-ilmu bil mandub, al-ilmu bil makruh, bil mubah, al-ilmu bil mahdhur, al-ilmu bil makruh, al-ilmu bis sahih, al-ilmu bil batil. Ini salatku kayak gini batal atau enggak batal ya? Dia punya pengetahuan akan hal itu. Ini salatku kayak begini sah atau enggak sah ya? Dia punya pengetahuan kayak begitu. Itulah al-fiqih. Kalau plagiat fikih atau bukan? Ya, berdasarkan definisi maka bukan fikih. Ya, plagiat bukan fikih. Oh, kata fulan begini batal, kata fulan sah. Itu namanya bukan fikih, itu plagiat. ya nggak apa-apa. Ya, bukan berarti plagiat itu terhina ya, enggak. Plagiat itu ya, nyontek. Baik. Ya. Bi anna hadzal fi'la wajib wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhir juz'iyatis sab'ah. Ya. Jadi dengan arti kata, ya, dia bisa menyatakan bahwa ini, ya, bahwa perbuatan ini adalah sifatnya harus, bahwa perbuatan ini adalah sifatnya dianjurin, bahwa perbuatan ini adalah sifatnya diperbolehkan, bahwa perbuatan ini adalah, ya, dan seterusnya lah. Wa hakadha ila akhir juz'iyatis sab'ah.
Ya, ke 7 bahagian tersebut. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke maksudnya. Ya. Fal wajib, kata beliau, ya, kan tadi muncul pertanyaan ini ya. Apa itu yang dimaksud dengan harus? Fal wajib, maka yang dimaksud dengan harus, ya, yang dimaksud dengan yang harus min haitsu wasfuhu bil wujub. Ya, jadi yang harus itu, ya, yang harus itu min haitsu wasfuhu bil wujub, dari segi bersifat kewajibannya, ya, dari segi sifatnya disifati dengan wajib, ya, dari segi disifati dengan wajib. Jadi yang harus itu, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan al-wajib, yang harus itu dari segi disifati dengan keharusan, ya, dari segi disifati dengan keharusan, maka maksudnya adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqab ala tarkih. Ini maksudnya. Ya. Jadi yang namanya harus itu dari sisi disifati dengan keharusannya, mafhum ya? Dari sisi disifati dengan keharusannya berarti ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqab ala tarkih. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan sesuatu, berarti yang harus itu adalah sesuatu yang diganjarin, ya, ataupun yang diberi ganjaran terhadap pelakunya, dan diiqab, ya, sesuatu yang diiqab terhadap terhadap yang meninggalkannya, ya, gitu ya. Nah, demikian. Jadi wa yu'aqab ala tarki. Nah, kata ma yuthabu ala fi'li ini kalau kita harfiahkan sebenarnya maknanya adalah sesuatu. Ma adalah apa saja, ya, ataupun sesuatu. Yuthabu, apa bahasanya saya yuthabu? Ya? Dibalas gitu ya. Dibalas. Nah, apa yang dibalas? Bukan. Apa yang dibalas? Dengan kata lain gini, pertanyaan saya adalah yuthabu ini sirah apa? Sirah fi'il majhul. Berarti mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir kembali kepada kema. Nah, jika yuthab artinya dibalas, berarti yang dibalas adalah ma, karena malah yang menjadi naibul fa'il. Kan begitu kan? Nah, apa bahasa Indonesia yusab? Coba lihat kamus. Apa arti yusab? Beda kitabnya. Memberi pahala, diberi pahala sesuatu itu. Ya. Ini yang wajib ya, Ustaz? Berarti yang wajib yang diberi pahala. Jadi jadi al-wajib, ya, ini makanya di sini saya mengajak antum untuk berpikirlah, mentelaah, ya, mencermati dan mengkaji, ya. Nah, jadi al-wajib adalah mana khabar al-wajib? Ma. Berarti al-wajib adalah ma. Yang harus adalah ma, kan gitu. Apa itu yang harus? Yang harus itu adalah sesuatu. Kan gitu ya. Yang harus itu adalah sesuatu, berarti khabarnya al-wajib adalah ma. Ya, apa saja. Nah, apa sajanya ini, al-wajib ini itu bersifat ganjaran. Sebab apa? Sebab dilakukan. Ala fi'li. Sebab dia dilakukan. Jadi sesuatu hal yang harus itu menghasilkan ganjaran. Sesuatu hal yang harus itu menghasilkan ganjaran. Iya, atas ataupun gara-gara dibuat. Ala fi'lih. Hak kembali kepada ala fi'lihi. Hak kembali kepada ma. Yang ma tadi maksudnya adalah al-wajib. Iya, ala fi'lil wajib. Itulah dia maksudnya. Ala fi'lihi ala fi'li ma. Perlakuan harus gitu. Nah, iya, jadi melakukan yang harus tadi. Nah, melakukan yang harus tadi itu menghasilkan imbalan. Karena apa? Karena yang harus itu adalah sebuah imbalan. Indikasi imbalan, di dalamnya terdapat indikasi imbalan.
di dalamnya ada indikasi hadiah gitu loh. Jadi kita sedang melakukan hadiah gitu sebenarnya. Kan gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Karena begitulah kalau kita artikan secara letterlek. Nah, secara letterlek atau secara apa namanya? Secara harfiah lah kita bilangnya. Ma yuthabu ala fi'li. Wa yu'aqab, wa ma yu'aqab. Kan begitu kan? Jadi al-wajib yang harus itu ialah sesuatu yang mengakibatkan iqab. Karena meninggalkannya. Kan begitu. Ala tarki. Nah, wa yu'aqab ala tarki. Oleh karena itu beliau mengatakan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairi. Dan bisa jadi memang ya keabsahan iqab ini ya terwujud pada seseorang yang melakukan kemaksiatan ya bersamaan tidak tidak wujud pada yang lainnya ataupun dapat ampunan terhadap yang lainnya ma'al afwi an ghairihi. Nah, kata beliau begitu ya, wa yakfi fi sidqil iqabi, kata beliau. Jadi ini syarah dari beliau ya, untuk ungkapan wa yu'aqab ala tarki ya. Jadi bisa jadi ya keabsahan iqabnya ini wujud atas ataupun bagi seseorang yang melakukan kemaksiatan ya liwahidin minal usati ya, bagi seseorang dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan ya, jadi dapat iqabnya ya, terkena padanya iqab. Bersamaan juga bisa jadi si pemaksiat yang lain afwan gitu loh ya, dapat ampunan ya ma'al afwi an ghairi begitu. Cukup. Ya. Kalau al-usah itu apa, Ustaz? Apa? Al-usah para pemaksiat. Oh, al-asi. Iya, al-asi. Jamak dari ya al-asi. Ya al-asi ataupun asin ya. Keabsahan iqabnya. Ya. Iya, tentang keabsahan iqabnya. Jadi, tentang keabsahan iqabnya ini ya cukup wujudnya bagi seseorang dari para pemaksiat. Bersamaan juga pemaksiat yang lain termaafkan. Kata beliau begitu. Yang kalau Ibnu Utsaimin ini memilih istilah ataupun bahasa wa yastahiqqul iqaba ala tariki. Yastahiq. Dia menggunakan istilah istihqaq. Iya. Nah, begitu. Nah, kalau di sini kan menggunakan ibarah wa yu'aqab ala tarki, kemudian diberi syarah oleh Imam Jalaluddin wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairi. Ya kan begitu kan? Jelas? Jelas sampai di sini? Ada yang dibingungkan? Nguras otak ya? Sidqi itu apa? Indonesiakannya apa? Keabsahan iqabnya, tentang keabsahan iqab tadi, karena kan dikatakan wa yu'aqab ala tarki ya, terindikasi iqab kan gitu. Nah, namun tentang keabsahan iqabnya ini ya, cukup wujudnya itu bagi seseorang dari para pemaksiat yang ada, bersamaan itu pula bisa jadi termaafkan bagi yang lainnya. Jelas kira-kira ya. Nah, demikian iyalah ya barakallah. Oh iya syukran Mas, barakallahu fiik. Jelas sampai sini? Baik, kemudian wa yajuzu ayyurida wa yatarattabul iqabu ala tarki. Nah, bisa jadi ya, ataupun bisa juga maksud wa yu'aqab ala tarki ataupun orang yang membuat ibarah ini siapa berarti? Imamul Haramain. Jadi bisa juga maksud Imamul Haramain ya, wa yajuzu ayyurida wa yatarattabul iqabu ala tarki. Jadi apa? Bahwa iqab itu ya, diakibatkan oleh meninggalkannya. Ya, bisa juga maksudnya ya, iqab itu diakibatkan oleh meninggalkan yang harus tadi. Ya, bisa juga maksudnya demikian. Jadi iqab itu ya diakibatkan oleh meninggalkan yang harus tadi atau ma tadi kan gitu.
Tingkat-tingkat kan? Tartib. Ya, taraf. Bukan. Ya tarattab itu berefek ya, efek gitu. Jadi iqab itu merupakan efek terhadap meninggalkannya. Ya tarattab itu efek. Bukan. Tarattaba alaihi diakibatkan oleh gitu. Berakibat gitu. Efek berarti ya kalau bahasa kita, berefek. Jadi iqab merupakan efek samping, ya betul. Jadi iqab adalah efek samping, ya. Efek samping karena ninggalin yang harus tadi. Bisa jadi nggak iqab misalnya gitu maksudnya? Ya bisa jadi, begitulah kan gitu ya. Allah kan maaf gitu. Iya, jadi begitulah dia kira-kira. Jadi al-wajib adalah sesuatu yang punya efek iqab. Nah, kalau kita bilang punya efek iqab atas meninggalkannya, maka berarti ada kemungkinan terdapat maaf bagi seseorang. Ya, intinya begitu. Karena efek ya, efek samping. Ya, pas itu efek samping. Nah, jadi bisa jadi maksud wa yu'aqab ala tarkihi ini, ya bisa jadi maksud dari ungkapan wa yu'aqab ala tarkihi ini kata Syarih wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Nah, ungkapan ini sebagaimana yang juga diibarahkan oleh selain Imamul Haramain kama abbara bihi ghairuh. Nah, jadi ada yang menggunakan ibarah seperti ini selain dari Imamul Haramain, di mana mereka mengibarahkan begini yang dimaksud dengan yang harus ataupun al-wajib. Jadi al-wajib atau yang harus itu punya efek samping iqab. Ya, kenapa kita katakan efek samping? Karena bisa jadi memang diiqab. Oleh sebab itu juga Ibnu Utsaimin menggunakan istilah mustahab bil iqabi. Mustahik ya, bukan mustahak ya, mustahik bil iqabi. Mustahik bil iqabi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas kira-kira ikhwah? Fala yunafi. Jadi berdasarkan pernyataan penjelasan kita tadi ataupun ibarah yang baru ini, yaitu wa yatarattabul iqabu ala tarki, fala yunafil 'afw. Kan? Fala yunafil 'afw. Artinya apa? Ya enggak menafikan adanya maaf. Adanya nggak kena iqab gitu maksudnya. Karena itu cuma efek samping. Tapi kita nggak tahu ya kalau kita kena atau tak kena ya. Intinya punya efek samping itu. Ya, kita obat aja kalau ada efek sampingnya kita takut makannya. Walau bisa jadi nggak kena kan gitu kan. Jelas kira-kira? Siapa? Yang fala yunafi ini tuh fala yunafil 'afwa. Gimana tadi cara ngartikan? Oh, maka tidak menafikan adanya maaf. Adanya nggak kena iqab maksudnya. Bukan ini sering. Tadinya saya ngartikannya maka tidak ada maaf nih. Bukan ya. Bukan. Malah ada maaf. Iya, justru malah ada maaf gitu loh. Fala yunafi al-'afwa. Maka ibarah tadi itu tidak menafikan adanya maaf. Gitu. Iya. Maafkan. Ya kan nafi kan meniadakan. Tidak meniadakan. Kan gitu kan? Jadi la-nya jangan antum buang. Kalau tadi yunafil afwa baru meniadakan maaf. Tapi kalau la yunafi artinya tidak maaf kan gitu. Apa namanya? Iya, tidak ada kan gitu. Nah, menidak adakan. Ya pokoknya kalau bahasa ringannya tidak menafikan kalau mudahnya ya. Negatif positif misalnya. Gimana? Negatif sama negatif. Iya betul. Itu dia maksud saya. Negatif sama negatif hasilnya apa? Ya positif kan gitu kan? Sama kayak la Buddha ya. Iya sama seperti enggak lah kalau la Buddha Tidak harus tidak. Berarti harus. Tidak boleh tidak kan gitu. Boleh Jadi tidak, harus. Buddha itu tidak. Semestinya. Buddha mesti la Buddha. Semestinya tapi kok malah positif harus gitu. Sebentar ya. Buddha, sebentar kita lihat dulu Buddha apa ya. Enggak lah kalau itu enggak lah. Baru kita sinonimkan dengan ungkapan harus kan gitu kan. Jadi tidak ada pilihan, adanya kata lain harus. Nah kalau ini memang dia sinafi dinafikan gitu ya. Kan gitu. Jadi sama kayak tadi ya positif negatif dinegatifin gitu loh. Ya berarti hasilnya positif kan gitu ya. Wallahu a'lam. La yang bagi harus. La yang bagi tidak harus. Ya sama aja kalau itu masih belum positif ketemu masih belum negatif ketemu negatif. Kalau ini kan memang negatif ketemu negatif. Yunafi negatif, la negatif.
Negatif dinegatifin gitu ya. Gimana itu? Ya pokoknya positif lah jadinya. Ya kalau itu masih apa namanya? Masih bukan layam bari tadi, masih bukan negatif ketemu negatif kan? Kalau ini kan memang negatif ketemu negatif. Jadi singkatnya Mas Ahmad, jangan lupa ada la di situ ya. Jangan hanya fayuna fil afwa, tapi fala yuna fil afwa. Lain ya. Iya. Ya gitulah dia, pokoknya capek lah. Nah, jelas kira-kira ikhwah? Berarti al-iqab di sini tuh ya. bermakna dosa atau selain dosa. Al-iqab gimana? Al-iqab di sini itu maknanya dosa atau bisa selain dosa, seperti misalnya seorang mencuri itu dibalas dengan potong tangan. Apa namanya itu ya? Dosa itu timbangannya ya. Ya, yang dimaksud di sini langsung ke iqabnya, bukan dosanya ya. Jadi dosa itu poinnya gitu ya. Nah, kau poinnya pokoknya udah ada poin kan gitu ya. Intinya kau punya poin dosa. Nah, yang kita bahas di sini iqabnya. Bukan hanya sebatas dosanya. Ya, iqabnya. Karena kalau tadi poinnya udah dapat, belum tentu iqabnya juga dapat. Walau poinnya udah dapat gitu loh. Karena bisa jadi poinnya tadi itu dihilangkan, ya poin dosa tadi itu dihilangkan, dimaafkan. Iya, itu maksudnya. Mafhum ya? Jadi memang yang kita bahas ini adalah iqabnya. Jadi kalau yusab tadi hadiahnya, ya hadiahnya kan gitu ya. Nah, kalau iqab itu apa namanya? Ya iqabnya, maksudnya langsung iqabnya ya. Hukuman. Iya, hukumannya tadi lah, hadnya gitu ya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Jelas kira-kira? Wah, cuma saya nggak bisa lama, Mas, karena kita salahnya adalah kena mulai lamanya ya. Jadi kita cukup lah Mas ya, soalnya ada tamu mau datang. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.